Mbak Putra itu kurang mengerti, kurang paham, bisa ditanyakan lagi ke saya. Jadi memang cara saya seperti ini, teknik saya emang seperti ini, dari sononya juga seperti ini gitu kan. Jadi kurang begitu amat ya, emang tipikalnya memang seperti itu. Setiap orang berbeda-beda, setiap dosen berbeda-beda. Oke, so kalau satu kalau misalnya nggak saya langsung bisa didiskusikan itu dan tidak mengurangi hormat saya pada pembimbing juga gitu kan. Ini adalah opini pribadi saya gitu. Dan nanti tolong kembali lagi ke pembimbing. Oke, apakah opini pribadi saya, pemasukan saya ini gitu kan, itu menjadi apa ya, mungkin menjadi ini gitu kan untuk bahan revisi atau tidak, silakan diputuskan oleh pembimbing dan mahasiswa. Oke, Mbak Anissa, transformasi platform zakat digital, analisis kepercayaan dan akuntabilitas pada keputusan Muzaki dalam membayar zakat mal di Basnas Kabupaten Jombang. Emang kenapa dengan keputusan Muzaki dalam membayar zakat mal? Apa latar belakangnya? Kenapa kok ngambil itu? Baik Ibu, jadi keanggaran masyarakat dalam membayar zakat menurut ditinjau dari Habib tahun 2021, keengganan masyarakat dalam membayar zakat adalah kurangnya kepercayaan. Jadi rasa ragu yang menyebabkan muzaki itu cenderung lebih menghitung atau mendistribusikan zakatnya sendiri kepada mustahik. Jadi disalurkan secara langsung baik ke tetangga, keluarga terdekat ataupun ke masjid. Faktanya banyak muzaki yang menyalurkan berdasarkan hubungan emosional tanpa melalui lembaga pengelolaan zakat resmi. Lalu kepercayaan juga didapat dari tata kerja pengelolaan yang amanah, profesional, dan paham terhadap fikih zakat. Yang saya tanyakan adalah kenapa dengan keputusan Muzaki membayar zakat mal? Kenapa kamu mau meneliti tentang ini? Karena pada data Muzaki, data pengumpulan dana zakat mal di Basnas Kabupaten Jombang tahun 2023 sampai tahun 2025 mengalami fluktuasi, lalu pada tahun 2020 fluktuasi gimana? Jadi tahun 2003 mengalami peningkatan, tahun 2024 mengalami penurunan, dan tahun 2025 mengalami kenaikan. Dalam hal tersebut saya tertarik untuk meneliti bahwa apakah hal tersebut mempengaruhi keputusan Muzaki dalam membayar zakat di Basnas Kabupaten Jombang. Kan kamu tadi bilangnya kan meningkat, iya, keputusan Muzaki dalam membayar zakat mal itu meningkat, kan sudah meningkat, sudah bagus. Kenapa kamu teliti lagi? Ya kan? Jadi pada grafik tersebut menunjukkan bahwa fenomena awal di mana grafik hanya menunjukkan nominal dana, bukan indikator tentang baik keputusan ataupun kepercayaan dari data tersebut. Jadi saya perlu menguji secara mendalam melalui wawancara dan observasi. Berarti bukan karena fluktuatif grafik dong. Kamu mau meneliti terkait dengan keputusan Muzaki. Kan kamu tadi baru bilang karena dalam grafik hanya melihat dengan angka. Kan hanya melihat angka ya sudah, berarti bukan karena fluktuatif dari grafik, kan? Tapi kenapa?
Kamu pengen melihat kepercayaan dan akuntabilitasnya. Gimana, Mbak? Karena kepercayaan ya. Terus cenderung halo? Mohon maaf Ibu, putus-putus. Ya karena saya nggak ngomong. Terusin. Karena faktor dalam keputusan muzaki ini mempengaruhi dari niat pemahaman mengenai kewajiban zakat serta pengaruh sosial dari lingkungan sekitar. Karena dari isu yang beredar di Kabupaten Jombang yang pernah saya dengar, itu memang kepercayaan dari masyarakat di Kabupaten Jombang hanya sedikit yang membayar zakat melalui lembaga resmi. Oke. Berarti hapus, kalau menurut saya adalah hapus data terkait dengan pengumpulan dana zakat mal. Orang pengumpulan dana zakat mal katamu udah fluktuatif naik kan, sudah besar, sudah naik gitu kan. Berarti kan nggak ada masalah. Berarti kalau misalnya latar belakangnya kamu mengapa keputusan muzaki dalam membayar zakat mal itu ya berarti terkait dengan fenomena kepercayaan dan stabilitas. Oke, nah kepercayaan, kita masuk ke kepercayaan. Tadi kau bilang, kenapa kok kamu mau kepercayaan variabelnya? Kenapa nggak bukan variabel sih ini? Kenapa kamu mau menganalisis kepercayaan dan akuntabilitas? Kenapa nggak yang lain, misalnya efisiensi atau efektivitas? Jadi menurut Indeks Kabupaten Kota pada Direktorat Kajian dan Pengembangan SIS dari Nasional Basnas RI menyatakan bahwa kepercayaan itu juga membutuhkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban baik dari segi transparansi pelaporan dan pelayanan. Lalu aktivitas dari akuntabilitas juga menimbulkan kepercayaan pada keputusan muzaki. Oke, terus itu kan secara data, secara fenomena kenapa? Itu kan kayak secara data yang ada. Nah, sekarang fenomenanya bagaimana dengan kepercayaan dan akuntabilitas? Dari jumlah muzaki Basnas di Kabupaten Jombang yang saya dapat dari PPID Basnas RI pada tahun 2021 sampai 2024 juga jumlah muzaki di Basnas Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2021 sampai 2002 mengalami peningkatan, lalu tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. Enggak, Mbak. Bukan itu. Tadi sempat saya dengar dari kamu gitu kan. Kamu mau meneliti terkait dengan kepercayaan gitu kan, karena banyak masyarakat banyak masyarakat yang tidak mau memberikan zakat malnya gitu kan, itu ke bas gitu kan. Kenapa? Karena mereka jauh lebih pengen ke orang-orang yang saya mancing di situ sih sebenarnya, lebih ke mereka memberikan kepada orang-orang yang mereka kenal. Itu kan kamu tadi sempat bilang kayak gitu kan, sehingga dari fenomena itu orang itu kurang percaya juga gitu kan terkait dengan lembaga amil zakat atau Basnas gitu kan. Nah, kamu tahu itu dari mana dasarnya? Itu ada di halaman berapa? Kamu tadi jawab seperti itu. Itu ada di halaman berapa? Fenomena itu halaman 4 itu.
Halaman 4. Oke, siapa yang bilang kayak gitu? Ditinjau dari penelitian Kapit tahun 2021. Berarti siapa? Berarti siapa yang bilang kayak gitu? Kapit itu. Oke. Penelitian. Oke, kemudian kenapa kok milih akuntabilitas? Akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban yang membuat dari bentuk akuntabilitas dalam pertanggungjawaban lembaga kepada para pembagi dibuat dari penelitian teori syariah enterprise, yaitu tanggung jawab jadi berkompetisi maupun dalam akuntabilitas yaitu suatu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang diberi kepercayaan. Dalam hal tersebut, akuntabilitas akan berpengaruh dalam kepercayaan Muzaki membayar zakat. Oke, itu dari penelitian sebelumnya. Fenomenanya apa terkait dengan akuntabilitas? Fenomena dari akuntabilitas mungkin bisa dilihat dari kasus dugaan korupsi yang terjadi di Basnas Jawa Barat. Oke, halaman berapa? 3. Oke. Terus kenapa kok studi kasus Basnas Kabupaten Jombang? Ada apa dengan Basnas Kabupaten Jombang? Pada tanggal 28 Agustus 2025, Basnas Kabupaten Jombang meraih penghargaan sebagai Basnas Kabupaten dengan penerapan branding nasional. Lalu saya tertarik apakah penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan dari Basnas Kabupaten Jombang ini berjalan secara profesional, transparan, dan berstandar nasional. Lalu karena saya memilih Basnas Kabupaten ini karena sedikit memahami tentang konteks sosial di Kabupaten Jombang sendiri. Oke, terus Oke, di rumusan masalah bagaimana kepercayaan Muzaki terhadap platform zakat Basnas Kabupaten Jombang dalam pengelolaan zakat. Kemudian bagaimana penerapan akuntabilitas pada platform zakat digital. Basnas Kabupaten dalam pengelolaan zakat. Terus bagaimana transformasi platform zakat digital terhadap kepercayaan dan akuntabilitas? Bagaimana transformasi? Nah ini dia. Kenapa kok tiba-tiba ada transformasi platform zakat digital? Apa kaitannya? Dengan keputusan Muzaki dalam membayar zakat. Nah, Mohon maaf Ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Ini tiba-tiba ada transformasi platform zakat digital. Apa kaitannya transformasi zakat digital, transformasi platform zakat digital ini dalam analisis kepercayaan, akuntabilitas, dan keputusan Muzaki? Apa kaitannya, Mbak? Jadi akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban itu
dalam transformasi platform zakat digital bisa dilihat dari bentuk transparansi yang langsung bisa dikelola oleh pihak Basnas yang langsung masuk di aplikasi Simba itu dalam pengelolaan zakat. Lalu untuk muzaknya sendiri, akuntabilitas sendiri ini jadi untuk bertanggung-jawaban untuk muzaki lebih percaya dengan integritas maupun transparansi yang diberikan. Terus kaitannya dengan keputusan muzaki dalam membayar zakat? Dalam perspektif syariah entrepreneurs teori dari Hikmah, Ningsi, dan Pramuka, akuntabilitas sendiri bersifat menyeluruh meliputi bukan akuntabilitas, transformasi platform kaitannya dengan keputusan muzaki dalam membayar zakat mal. Apa kaitannya? Jadi platform ini akan terus berkembang untuk memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih optimal kepada para muzaki. Ditinjau dari Adianto dan Widana, pengembangan yang dilakukan dalam pengumpulan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal karena adanya transformasi dari platform zakat digital. Pemanfaatan teknologi ini memudahkan dalam hal pendistribusian zakat dan proses pengumpulan. Oke. Baik. Untuk latar belakang Mbak, karena kamu tuh ngomong transformasi digital, maka seharusnya kamu tekankan kepada transformasi digital. Jadi arahnya itu seperti yang saya tanyakan tadi. Seharusnya kamu tuh tekankan kepada transformasi digital, kemudian masuknya itu adalah habis transformasi digital itu apa? Kepercayaan, kemudian kepercayaan terhadap transformasi digital, kemudian akuntabilitas terhadap transformasi digital, terus dan akhirnya bagaimana sih muzaki ini gitu kan, keputusan muzaki ini dalam membayar zakat mal. Nah, kalau kayak gitu it's okay. Jadi kenapa kamu menggunakan keputusan muzaki dalam membayar zakat mal? Ya pertama karena ada transformasi platform digital, yang kedua adalah adanya analisis kepercayaan, dan yang ketiga adanya akuntabilitas seperti itu. So itu yang banyak orang gitu kan mengatakan itu yang akan mempengaruhi juga gitu kan terkait dengan keputusan muzaki dalam membayar zakat mal. Nah, so terkait dengan datamu yang ini pengumpulan dana zakat mal, ya saya rasa nggak perlu. Kenapa? Kan udah naik, sudah bagus. Kalau sudah bagus ngapain diteliti? Oke, bisa dipahami? Baik, Ibu, terima kasih. Oke, next. Bab 2, konsep zakat mal, zakat digital, kepercayaan, akuntabilitas, keputusan muzaki. Terus berpikir oke. Next. Kualitatif. Kenapa kamu pakai kualitatif? Padahal judulmu tuh kuantitatif banget aslinya. Jadi dengan penelitian ini ingin memahami secara mendalam bagaimana makna, persepsi, dan pengalaman informan terkait kepercayaan dan akuntabilitas dari platform zakat digital dalam keputusan muzaki dalam menaikkan zakat mal, di mana penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kepercayaan dan akuntabilitas sendiri berperan dalam keputusan muzaki membayar zakat mal melalui platform zakat digital. Oke, kamu pengen penelitian mendalam terus. Kenapa kok harus studi kasus? Kan kamu punya banyak fenomena. Kenapa nggak fenomenologi?
Karena ingin lebih mengerucut kepada Basnas Kabupaten Jombang, karena kemarin saya sempat bertanya kepada Amil di Basnas Kabupaten Jombang, ternyata bahwasannya dalam per bulan yang membayar zakat mal melalui platform zakat digital hanya 2 orang. Coba di itu ya. Kalau misalnya kamu di atas itu ngomongnya adalah studi kasus gitu kan, metode studi kasus. Kenapa di halaman 43 ini pendekatannya ada deskriptif kualitatif? Jadi kamu mau studi kasus atau deskriptif kualitatif? Studi kasus itu. Jadi harusnya diapain? Harusnya diapain, Mbak? Halo? Deskriptif kualitatif itu. Loh, studi kasus atau deskriptif kualitatif? Studi kasus itu. Mohon maaf. Ya, berarti harusnya halaman ketiga diapain itu? Nanti untuk pendekatannya. Oke, nanti pendekatannya berarti buat itu kan? Karena masa yang atas pendekatan deskriptif kualitatif, bawahnya itu pendekatan studi kasus. Oke, yang halaman ketiga itu loh. Iya. Sudah kelihatan? Oke, terus data dan sumber data. Data mau apa? Primer atau sekunder? Menggunakan data primer. Data primermu dari mana? Dilakukan dari wawancara yang mendalam, lalu observasi dan dokumentasi yang akan dilakukan pada pimpinan Basnas, Amil, serta muzaki yang membayar zakat mal melalui platform zakat digital. Oke, terus itu kenapa ada data sekunder? Data sekunder untuk laporan tahunan dari muzaki yang membayar zakat mal melalui platform zakat digital. Lalu untuk data jumlah muzaki dan nama. Data laporan tahunan itu kamu dapat dari mana? Dari Basnas Kabupaten Jombang. Oke, berarti primer atau sekunder? Sekunder. Oke, apa itu data sekunder? Data yang mendukung data primer. Masa? Apa itu data sekunder? Data yang mendukung lebih salah. Apa itu? Apa itu data primer? Data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Apa? Data yang tidak diperoleh langsung pada penelitian. Itu data apa? Data sekunder. Data yang tidak diperoleh langsung? Gimana? Data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Oke, contohnya data sekunder apa? Laporan tahunan dari Basnas Kabupaten Jombang, lalu data jumlah muzaki. Data yang tidak dimiliki peneliti.
Emang kamu punya wawancara itu kan data primer ya menurut saya. Emang kamu sebelumnya punya data wawancara? Belum. Oke. Berarti itu wawancara data sekunder. Iya, Ibu. Oh, wawancara data sekunder. Data primer. Oke, wawancara data primer. So, data sekunder contohnya apa? Dokumen resmi. Dokumen resmi. Kalau misalnya dokumen resmi saya ngambil dari BPS, itu data primer atau data sekunder? Sekunder. Oke. Kalau misalnya dokumen resmi itu saya ambil dari BI dan saya meneliti BI, itu data primer atau sekunder? Primer. Oke. Berarti data sekunder itu apa? Apa? Udah benar itu loh tadi Data jawabnya. yang didapatkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, Ibu. Oke. Ya, itu adalah data sekunder. Data primer adalah data asli. Jadi kalau misalnya kayak wawancara, itu adalah data primer. Peroleh dia. Wawancara itu adalah data primer. Karena langsung. Oke. Terus kalau misalnya data sekunder adalah data kalian ngambil di BPS. Kenapa dia dikatakan data sekunder? Karena BPS pun juga ngambil dari tempat hasilnya. Data keuangan dari OJK itu adalah data sekunder. Laporan keuangan yang kalian unduh di OJK itu adalah data sekunder. Karena dia sudah diolah oleh OJK dulu. Nah, kalau misalnya laporan keuangan itu adalah laporan keuangan banknya langsung kalau kalian ambil atau kalian unduh, itu adalah data apa, Mbak? Sekunder. Hey, Primer, Ibu. primer. Oke, paham ya? So, di sini kamu tadi bilang laporan keuangan dari Basnas. Kamu ngambil laporan keuangan itu dari mana? Basnas. Berarti itu harusnya data apa? Primer, Ibu. Oke. Oke. Jadi ada nggak sebenarnya data sekundermu? Tidak ada, Ibu. Oke. Kalau memang nggak dipakai data sekunder, nggak ada, ya udah nggak ada. Oke. Kalau misalnya semuanya langsung diambil dari Basnas, diambil dari sumbernya langsung, ya udah tulis aja adalah data primer. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, teknik pengambilan subjek sampling. Sejak kapan ada proses sampling? Sejak kapan di kualitatif itu ada sampling? Sejak kapan? Kalau di kuantitatif, iya, sampling, populasi kan. Ada populasi dan kita tidak bisa meneliti seluruh populasi yang ada. Sehingga muncul yang namanya teknik sampling. Tapi di kualitatif, tidak ada yang namanya populasi. Maka tidak ada yang namanya sampling. Oke. Yang ada di dalam kualitatif itu adalah objek penelitian. Oke. Siapa objek penelitian? Itu dalam kualitatif. Oke, coba ditelaah lagi terkait dengan objek penelitian. Jadi kalau di kualitatif itu adalah objek penelitian, tidak ada yang namanya sampling. Oke. Nah, tekniknya pun, teknik pengumpulan datanya pun gitu kan. Oke, wawancara, observasi, dokumentasi. Oke. Kemudian validitas data. Pakai apa, Mbak?
Uji validitasnya? Simulasi. Hah? Simulasi. Triangulasi. Kenapa pakai triangulasi? Karena dalam penelitian saya menggabungkan 3 teknik pengumpulan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menguji keabsahan data. Oke, triangulasi apa yang kamu gunakan? Saya menggunakan 3, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Iya, itu namanya triangulasi apa? Coba baca lagi. Triangulasi itu ada banyak jenisnya. Itu pakai triangulasi apa? Simulasi data. Salah. Triangulasi itu ada banyak, Mbak. Triangulasi apa? Dibaca lagi kualitatifnya. Oke. Terkait dengan triangulasi itu ada banyak sumber. Ada yang namanya triangulasi sumber. Triangulasi sumber itu adalah kamu mewawancarai 3 orang yang berbeda, seperti guru, siswa, kepala sekolah. Kalau misalnya di bank, contohnya adalah nasabah, kemudian kepala kantor, serta pegawai. Okay. Kalau misalnya di lembaga zakat, bisa jadi amil, muzaki, mustahik. Itu adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek keabsahan data dari berbagai sumber data. Ada yang namanya triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari 1 metode pengumpulan data. Ini yang punyamu. Data yang dikumpulkan melalui apa aja? Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke. Ada juga yang namanya triangulasi teori. Jadi menganalisis dari beberapa teori-teori yang ada. Jadi mulai dari kayak misalnya penggunaan teknologi, teori UTAUT, TAM, TPB. That is triangulasi teori. Ada triangulasi waktu. Ini melakukan wawancara di waktu yang berbeda. Pagi hari, sore hari, siang hari. That is triangulasi. Jadi tolong dijabarkan lebih lagi terkait dengan triangulasi. Dan kamu itu mau menggunakan triangulasi apa? Oke? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, sebentar. Sebentar. Mana ya? Teknik analisis. Kamu dapat dari mana ini teknik analisisnya? Teknik analisisnya reduksi, data display, conclusion. Bisa kayak gini. Kamu ini kualitatif biasa ini.
bagaimana kamu kan bilangnya tadi studi kasus. Coba cek lagi teknik analisis untuk studi kasus. Karena setiap walaupun kualitatif itu teknik analisisnya itu setiap metode itu berbeda. Studi kasus dia apa fenomenologi dia pakai apa. Oke. Kenapa saya karena beda antara teknik analisis yang digunakan di dalam kualitatif. Oke, coba cek lagi terkait dengan teknik analisis pada studi kasus. Itu beda. Oke, itu terus sudut penelitian. Oke, kamu sudah buat pertanyaan? Daftar pertanyaan? Masih untuk para muzaki Bu, tapi perlu direvisi ulang. Masih gambaran saja. Oke, itu akan sangat membantu sekali. Itu. Oke, itu saja Pak Win untuk si siapa ini? Namamu siapa Mbak? Anissa Ambar Ibu. Udah ya. Kayaknya nge-freeze ya. Iya. Udah bisa. Gimana Bu? Ya udah. Oke, baik, terima sampean. Pikiranku tuh aku mau pesen minum lagi Mas, mungkin minum kok jadi udah Mas. Ya sudah Pak. Ya baik, terima kasih Bu Rahma yang sudah memberikan banyak sekali insight dan juga masukan ya terkait dengan beberapa hal yang perlu didetailkan lagi, perlu dimasukkan dan ditata ulang ya Anissa ya terkait dengan proposal tadi ya sudah ditulis ya. Jadi silakan ditambahkan beberapa hal tadi. Pokoknya tadi sudah dicatat ya. Iya Bapak. Oke, baik. Oke, nanti kalau dari saya ya nanti sekalian inilah ya beberapa catatan tadi lah ya. Soalnya ada banyak pengulangan kata sebenarnya ya kalau saya baca itu di latar belakang, apalagi itu juga tidak tidak langsung kepada permasalahan dari transformasi platform digital gitu ya. Ya nanti kita bisa diskusikan di bimbingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke Konita ya Bu ya. Atau ya Pak, Konita ini ditutup dulu aja Pak. Kasihan teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya, teman-teman yang sudah hadir, yang sudah memberikan masukan juga kepada Anissa Ambar ya tadi. Terima kasih banyak. Silahkan nanti juga dicatat ya Anissa ya, kira-kira siapa aja ini ya. Jangan sampai nanti tidak makasih. Nanti bisa minta tanda tangan ketika saya ini ya.
kampus nanti bisa. Oke, baik, kira-kira itu saja untuk yang Anissa Ambar. Silahkan bagi yang ingin meninggalkan Google Meet boleh ya. Kepada yang mungkin yang lainnya yang sudah selesai gitu ya. Oke, kira-kira itu kita tutup untuk yang Anissa Ambar dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Anissa ya. Oke, kalau Anissa mau menemani Konita juga boleh ya. Kalau yang lain ya bolehlah untuk. Iya, menemani nggak apa-apa, tapi maksudnya ya kasihan juga gitu loh. Ya. Oke, baik, langsung ke Konita ya. Wah, baterai saya low. Langsung saja Bu ke Konita. Oke, Konita. Ada Konita? Oke, Konita mohon maaf ya tadi itu gimana sih Bu? Tadi saya enggak sih. Saya pakai internet saya. Bentar ya saya. Allah, aku hari ini Allah. Besok masih 5 saya ngono kunjungan padahal besok aku udah cuti loh harusnya Pak Win. Oke, pengaruh label halal, brand image, dan consumer animosity terhadap purchase intention konsumen Gen Z Muslim pada body lotion terafiliasi merek. Oh, yang tadi ya Mbak Citra ya. Iya itu. Nah, tadi kan kamu bilang kan kenapa ingat lupa. Tadi kenapa Citra? Karena dia terafiliasi Israel dan banyak yang boikot. Tapi ternyata dia masih nomor 1. Iya Ibu, dalam top brand index. Ya. Terus kenapa kok Gen Z Muslim? Karena menurut data Indonesia yang dilakukan oleh survei Japat, itu Gen Z Muslim adalah generasi yang paling banyak melakukan boikot sebesar 73% dari populasi di Indonesia. Itu dia menyebutkan Gen Z Muslim. Gen Z menurut generasi. Tapi saya mengambil kenapa harus ada kata-kata Muslim? Emang yang boikot hanya boleh Muslim aja? Tidak Ibu, semuanya. Akan tetapi saya mengambil objek Muslim katakan menurut data sebentar ya Ibu. Menurut penelitian yang mengenai sikap Gen Z Muslim terhadap masalah kemanusiaan dan geopolitik itu menunjukkan generasi ini menanggapi melalui salah satunya dengan cara memboikot produk tertentu yang terafiliasi Israel menurut Ernawati Bu dari tahun 2025. Oke, kenapa Muslim? Iya, Gen Z. Oke. Kenapa kamu nambahin Muslim? Kan datamu Gen Z. Karena menurut kembali kepada penelitian Ernawati, Gen Z Muslim menunjukkan kelompok generasi yang sering menanggapi isu global melalui media sosial, memiliki kebijaksanaan untuk bersikap positif, salah satunya dengan cara memboikot. Dan Muslim diharap itu religiusnya ada itu. Kata ini sih. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Muslim bisa, jangan-jangan Muslim itu udah
boykot tapi yang non muslim yang nggak boleh. Eh, lebih kemudian saya lebih mengerucut ke muslim karena kan masih minim penelitian yang meneliti generasi Z muslim terhadap boykot. Dan muslim dengan gambaran umumnya diharap memiliki nilai religiusitas. Apakah emang di tempatmu ada Di variabel saya tidak ada itu, cuman ada yang aspek agamaannya. Itu label halal dan objek saya. Oke. Terus kenapa pakai label halal? Karena dari Citra sendiri, ia sudah terverifikasi halal. Yang mana produk halal itu brand dan akan tapi fenomena ini terhadap produk Citra terkena imbas boykot dan saya ingin meneliti lebih lanjut. Terus kalau saya Kak ini ya dengan label halal purchase intention pada Citra, dimana Citra itu sudah ada label halalnya. Terus ada muslim juga, kan otomatis muslim misalnya mau beli itu kan, ya dia udah melihat label halalnya gitu. Nah terus kenapa masih diteliti gitu label halal? Citra sudah pasti halal. Iya Bu. Label halal juga sebagai identifikasi produk tersebut jikalau dia sudah aman digunakan dan konsumsi. Akan tetapi produk ini milik PT Unilever yang mana terkena imbas isu boykot produk. Citra itu Unilever ya? Iya itu. Oke. Kenapa brand image? Karena brand image dari Citra sendiri ini menurut penelitian Diana dan Alianti berpengaruh signifikan terhadap produk Citra. Lalu Citra ini sudah menduduki top brand index sejak tahun 2020. Tetapi saya menyantumkan yang tahun 2024. Dikarenakan tahun 2024 adalah pasca tahun setelah terkena maraknya imbas isu boykot di akhir tahun 2023. Terus fenomenanya itu kan dari penelitian terdahulu terkait dengan brand image kan. Fenomena terkait dengan brand image-nya apa? Fenomena terkait brand image-nya Citra dengan pemasarannya itu menerapkan seperti tagline melalui komunikasi mengenai keaslian bahan alami dan juga penggambaran kecantikan Indonesia. Itu yang menjadi diferensiasi dari merek perawatan tubuh lainnya itu. Menurut Putra Kurniawan dan Fadila. Ini ya fenomenanya. Kenapa dengan brand image Citra? Apakah terdapat brand image yang jelek di Citra? Ada berita-berita tentang yang nggak bagus tentang Citra gitu loh. Nah, itu kan menurut penelitian kan? Iya Bu, kalau menurut dari data yang top brand index, Citra ini secara keseluruhan menduduki peringkat 1. Yang mana brand image-nya ini bagus, akan tetapi dari fenomena yang terkait yang seperti isu boykot itu dia juga terdampak, tapi
Sepertinya belum banyak orang yang tahu. Apa itu consumer animosity? Consumer animosity itu ialah bentuk kemarahan konsumen terhadap suatu negara dan konflik yang terkait dengan konflik, yang mana menunjukkan persepsi negatif dan mempengaruhi oleh perilaku dari konsumen untuk membeli produk terkait yang dengan negara tersebut itu. Oke. Terus kenapa emang kamu mau itu? Memilih consumer animosity. Kenapa? Iya, kenapa? Salah. Karena belum banyak yang meneliti pada produk dari PT atau perusahaan yang terkena imbas isu boykot. Yang Fenomenanya apa? Fenomena dari consumer animosity ini ialah bentuk kemarahan konsumen. Bentuk kemarahan konsumen yang berimbas. Bentar Ibu. Consumer animosity menurut klaim itu consumer animosity atau permusuhan konsumen didefinisikan sebagai sisa ketidaksetujuan yang mencerminkan sebuah kemarahan terhadap negara tertentu dan memperkirakan minat untuk membeli barang yang berhubungan dengan negara tertentu. Hal ini dapat dinyatakan itu dalam bentuk boikot, Ibu. Oke, berarti fenomenanya adanya boykot pada produk-produk tertentu. Yaitu di sini ada dilanjutkan. Oke, itu ada di halaman di halaman 16. 42. Kok bisa? Kan itu fenomena. Bukan teori. Karena yang saya fenomena. Oke, tambahkan itu di belakang. Jadi setiap yang kamu tulis di sini, judul di sini, itu harusnya ada di latar belakang. Kenapa kok harus merek Citra? Kenapa kok harus Gen Z Muslim? Kenapa harus purchase intention? Kenapa harus label halal? Kenapa harus brand image? Kenapa harus consumer animosity? Itu harusnya ada di latar belakang. Oke. Halaman ini mohon maaf. Faktor mempengaruhi penurunan minat beli. Itu timbulnya rasa permusuhan konsumen terhadap pihak tertentu yang biasanya disebut consumer animosity. Oke. So, sekarang label halal. Indikator label halal apa? Itu. Masa Kotler itu punya
Dia menjelaskan fungsi label halal. Jalan. Halaman 13. Halaman 13. Sejak kapan Kotler Sejak kapan itu Kotler itu ngomong label halal? halal? Saya meninjau dari penelitian sebelumnya itu. Cuman belum saya cantumkan dalam penelitian Gini, itu. kita nggak pakai dalam. Nggak pakai dalam. Berarti kalau misalnya penelitian terakhir itu, di penelitian itu Mbak yang ditulis, yang bukan ditulis, Kotler. bukan. Berarti penelitian terakhir yang ditulis, bukan nggak pakai dalam-dalam Dalam. dan nggak pakai Kotler. Kotler. Oke, bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa itu. Jadi ini bukan Kotler, Jadi ini nih. bukan Kotler. Kotler itu non Muslim gitu kan? Apa dia ngomong label halal? Maaf iya itu. Oke, ini menurut peraturan pemerintah dalam. Nah ini juga nggak boleh ya. Dalam menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 99 dalam Arista, ya berarti Arista dan Syria. Sejak kapan peraturan pemerintah itu punya indikator? Pemerintah itu. Aku langsung menyebutkan Arista dan Syriahnya itu. Ya iyalah. Yang terakhir lah. Yang terakhir lah. Baik itu. Saya. Oke, sebentar ya, ditunggu. Sebentar ya, ditunggu ya. Baik. Laptopnya lagi hang. Iya, Pak. Tadi udah dicatat semua kan ya? Sampai sudah, Pak. Sudah saya rekam Google Meet-nya dari Anissa tadi. Ya. Mohon doanya ya, Bapak ya. Aman, insyaallah. Amin. Semangat. Mantap. Doain. Iya kan? Dan jawab. Wes mari ta. Kita wis mari ta. Astagfirullah. Ono Pak Nur sih. Aurat. Bener aku yang bangun, Bang. Buaya, baru keluar lagi. Buaya. Ini rezeki kudu dhisik hari ya. Pokoknya tadi dulu.
Landaan dia anjir. Pacarmu celuk ana kabeh. Tapi kamu ada sama dia aku. Anu tak kenal. Iya. Padahal aku anak dulu. Banyak berat dia. Iki aja lah beratnya itu. Apa? Apa oh? Lo bukan tentang berat. Dan bahasa berat juga. Mas buat screen tuh. Jempale. Sing metode rada iki ya. Tak ewangi. Sing gak mari-mari kan. Wis nek kan Bu. Oke, maaf ya tiba-tiba hang. Wanita kita lanjut lagi. Ya, Ibu. Oke, bentar. Oke, tes suara saya kedengaran. Terdengar, Ibu. Halo, tes. Terdengar, Ibu. Benar. Oke, tes. Aduh, kok di sini ya? Ya wes lah. Oke. Next. Wait. Tadi sampai mana? Dari Labelala. Oh iya, yang dalam ya. Iya. Oke, jadi tolong di votelernya itu karena tidak masuk akal sekali voteler ada di situ. Iya, Ibu. Terus Oke. Terus brand image. Indikatornya nah itu kan. Menurut akar sangat dalam bisa jadi di jurnal yang Mbak pegang itu Arianti, Bu, yang Arianti yang mengadopsi apa Mbak nggak dengar aku? Aker. Jurnal dari Arianti yang mengadopsi dari Aker, Ibu. Enggak. Jurnal yang kamu bawa, yang kamu baca, tulisannya Arianti atau Aker? Arianti. Mengambil dari Berarti Arianti. Arianti yang harus kamu tulis. Ya, Ibu, siap. Oke, Arianti itu Sinta berapa? Arianti Sinta. Bentar, Ibu. Sinta berapa? Halo? Bentar ya, Bu. Sorry. Iya, Ibu. Ya nggak apa-apa Mbak. Ini loh, ini tuh kok nggak enak, nggak connect gitu. Ya nggak apa-apa Mbak. Ini loh, ini tuh kok nggak enak, nggak connect gitu. Oke, tes. Itu dari Halo? Tes. Halo? Ya, Iya benar. Ya, Ibu, sebentar.
Iya, aku juga. Ini Iya benar. tes ini loh. Iya. Harus Tes ini apa? Ini Ibu. Halo? Suara saya kedengaran? Halo? Selesai bulan. Dengar Ibu. Halo? Oke, ayo Mbak jawaban Mbak, nang mari Mbak. Ayo Mbak jawaban Mbak, nang mari Mbak. Halo, terdengar Ibu? Iya, ayo jawaban tadi pertanyaanku. Sinta berapa? Iya. Sinta berapa? Halo Mbak. Sebentar ya, Ibu. Halo, Mbak. Iya, Ibu. Iya, Sinta berapa? Sinta 5. Sinta berapa? Sinta 5, Ibu. Oke, usahakan ada Sinta 4. Ini loh minimal loh Mbak masukin ke Jacobi. Ada Sinta 4. Ini loh itu loh Sinta 4. Masuk dasarnya Jacobi Sinta 5. Oke. Usahakan Sinta 4. Kalau saya sih usahakan Sinta 4. Atau ininya coba tanyain Pak Nurwin lagi ya. Kemudian halaman 16. Di situ ditulis untuk mengukur consumer animosity, penulis mengadaptasi pertanyaan yang dikembangkan oleh Soydikin tahun 2018, yaitu yang dipaparkan dalam penelitian Riptiono. Lah, saya jani itu punya Sudin atau Riptiono? Riptiono. Oke, gak usah membuat hal-hal yang aneh-aneh lah. Cek lagi. Dan termasuk cek juga indikatornya itu ya. Terus purchase intention. Oke, Laila, minat transaksional ini juga cek lagi ya. Laila ini ya, kita cek. Oke, ada. Oke, terus nah kan ini ya di penelitian terdahulumu ini Laila itu nggak ada, indikatormu itu loh nggak ada. Contoh, saya tak share screen. Oke, ini kan punya kan? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Ini ya, ini kan Laila nih. Iya. D itu hanya ada di sini. Sama di sini. Ya. Kok nggak ada di pustaka? Harusnya ada di daftar pustaka 1. Terus gunanya ini apa sih Mbak? The Bluetooth device is connected successfully. Oke, sorry. Nah di sini loh gunanya ini apa sih? Harusnya ini tuh juga ada si Laila. Laila ini juga penelitian terdahulumu. Bisa dipahami? Iya kan? Laila kan dasar punyamu juga kan? Iya. Nih Arianti. Tuh, cuman ada di sini. Di penelitian itu nggak ada. Terus habis itu ngapain kamu nggak nulis di penelitian terdahulumu? Itu kan mau pakai. Maaf Ibu, putus-putus. Ya, Arianti itu loh. Ngapain nggak ada di sini juga? Gitu loh. Harusnya kan ada di sini juga. Ini apa sih ini? Ini kan penelitian terdahulu kan? Nih penelitian terdahulu yang relevan kan?
orang itu mau pakai gitu kan. Di mana itu lo mau pakai kan di indikator, kok malah nggak ada di sini gitu loh. Malah nggak ada di sini gitu. Oke, bisa Jadi dipahami. indikator dulu. Bisa dipahami. Bisa Ibu. Izin Oke. bertanya dulu Ibu. Terus ini. Mifta. Ada nggak ini? Ada nggak ini? Ah, ini ada nih. Cuma di sini gitu. Nah, terus penelitian dahulumu ini apa isinya? Kalau nggak di pedomanmu, apa namanya, di indikator nggak ada di sini. Kalau nggak di pengaruh hubungan antar variabel juga nggak ada. Ini isinya apa? Harusnya semuanya sinkron, Mbak. Bisa dipahami? Di penelitian dahulu. Iya, bisa Ibu. Nih, Nugroho. Yang di penelitian dahulu itu sudah sinta. Kenapa? 4. Aduh, nggak denger aku. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Mohon izin bertanya boleh? Iya. Yang di indikator itu berarti harus menurut yang penelitian terdahulu ya Bu? Ya iyalah. Kalau misalnya sekarang lo ya, indikator itu dapatnya dari mana? Dari jurnal sebelumnya. Dari jurnal terdahulu kan? Iya. Nah, terus kenapa nggak dicantumkan di penelitian terdahulu? Paham nggak? Logikanya. Ya udah, tinggal tambahin aja. Bu, nanti penelitian terdahulu saya kebanyakan. Ya enggak lah. Penelitian terdahulu itu boleh sebanyak-banyaknya. Oke? Boleh sebanyak-banyak. Oke, bisa dipahami? Itu. Tolong ini semua harus ada ya di penelitian terdahulu ya. Tolong ini semua harus ada ya di penelitian terdahulu ya. Ya Ibu. Mbak, ini tuh harusnya di atas, Mbak. Jadi mengerucut ke bawah dari yang umum ke harusnya ngomongin boykot dulu, kemudian ngomongin tentang intention consumption gitu loh. Terus level halal, brand image, positif. Kok aneh ya? Oh iya. Ya. Ini kenapa dia harus ada di bawah? Oke. Terus next ini nanti gini. Terus ini juga, ini harus ada yang di atas. Rangka berpikir. 1, 2, 3, 4. Oh ya. Pertanyaanmu ada 4 ya? Iya. Populasinya Gen Z Muslim. Kenapa di kota Surabaya? Karena Surabaya Mbak, yang keras, Mbak, aku nggak dengar, Mbak. Suara saya dengar Ibu. Iya, Mohon maaf. Ditinjau dari laporan pemerintah Kota Surabaya itu secara geografis Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dengan peran penting dalam distribusi produk konsumsi di Indonesia, Ibu. Sesuai dengan data demografi Kota Surabaya itu memiliki total penduduk yang mayoritasnya Gen Z. Apa? Menurut emang yang lain nggak mayoritas Gen Z? mayoritas beragama Islam. Emang yang lain nggak mayoritas beragama Islam? Paling banyak. Kenapa? Kalau saya Mbak, jangan tolong Mbak, please Mbak, saya sudah agak naik pitam ini. Saya lelah.
Ya, Ibu, mohon Tolong maaf. yang keras. Mana headset saya nggak nyambung lagi ke sini? Ayo, tolong yang headset saya nggak nyambung lagi ke sini. Ayo, tolong yang keras. Karena saya mengambil kota Surabaya itu karena kota Surabaya termasuk kota geografis dengan penduduk terbanyak kedua dan penduduk yang beragama Islam populasi terbanyak juga, Bu. Loh, Menurut emang di kota lain enggak? Dapil. Enggak. Bagaimana, Ibu? Emang kota lain enggak? Jakarta enggak? Jakarta lebih rendah, Ibu, persennya dari Surabaya menurut Wikipedia. Oke, mana datamu? Data saya yang menurut yang Jakarta itu tidak saya cantumkan karena saya tidak meneliti di Jakarta, Ibu. Apa? Terus kalau kamu nggak memilih di Jakarta, kamu milih di Surabaya, nggak ada dasarnya gimana? Di Wikipedia itu ada, Ibu, tapi belum saya cantumkan, Ibu, mohon maaf. Tambahin di latar belakang. Terus kenapa kok Iya, nggak di Ibu. kota lain? Kenapa harus di kota Surabaya? Buktinya apa? Mohon maaf, Ibu. Bagaimana, Ibu? Kenapa? Kenapa, Mbak? Karena untuk data jika lebih banyak mungkin lebih akurat, Ibu. Maka dari itu saya memilihnya di kota Surabaya. Karena kota Iya. Surabaya termasuk Oke, buktikan secara data dulu. Buktikan secara data. Datamu mana? Kenapa kamu milih kota Surabaya? Itu harusnya tercantum juga di latar belakang. Kenapa kamu milih kota Surabaya? Itu harusnya tercantum juga di latar belakang. Iya, Ibu, mohon. Bisa di-share datanya? Bisa di-share datanya? Bisa, Ibu, sebentar. Sebentar, Ibu, laptop saya agak lemot, mohon maaf. Oke, tambahkan itu di latar belakang. Tambahkan itu di latar belakang. Buktikan kenapa kok harus di Surabaya. Harus di Surabaya. Baik, Ibu. Next. Purposive sampling. Kalau intention itu nggak pernah menggunakan produk Citra juga nggak masalah. Itu nggak pernah menggunakan produk. Kalau intention ya, oke. Kenapa pakai lembar slow? Ini soalnya dari tadi itu agak lembar slow. Anak-anak ini ya. Tadi itu agak ini ya. Anak-anak ini ya. Nah, kalau misalnya lembar slow itu Saya nilainya memakai lembar slow. sampelnya. Ya karena lumas MC saya pilih populasi Gen Z muslim pengguna produk Kenapa? itu di Surabaya belum diketahui secara pasti. Oke, saya mau Sehingga nanya. perhitungannya menggunakan proporsi populasi. Oke. Kalau misalnya kamu punya data populasi, kamu bisa pakai punyanya Slovin. Misalnya kamu punya data populasi, kamu bisa pakai punyanya Slovin. Nah, Mohon kalau maaf, Ibu, kamu saya nggak punya meneliti konsumennya. iya, sebentar, saya menjelaskan. Itu satu. Kalau misalnya kamu nggak punya data indikator, kamu nggak punya data populasi, boleh kamu pakai lembar slow. Masalahnya, kamu punya indikator. Kenapa nggak pakai hairs? Iya, Ibu. Karena penelitian ini menggunakan SPSS tidak memakai SEM yang mensyaratkan jumlah sampel besar, Ibu. Kenapa?
Apa? Karena penelitian ini menggunakan SPSS, Terus bisa yang pakai mana HEL? tidak membutuhkan populasi besar. Baik Saya Ibu, nggak bilang apakah perlu populasi loh diganti ya, pakai sampel HER? loh ya. Ibu? Saya nggak bilang populasi loh ya, sampel loh ya. Oke. Semakin kamu tahu nggak, semakin banyak sampel itu semakin akurat. Kamu tahu nggak, semakin banyak sampel itu semakin akurat. Baik Ibu. Kenapa kamu nggak pengen? Kenapa penelitian kalian lebih akurat? Penelitian kalian lebih akurat. Baik Ibu, jika perlu diganti akan saya ganti. Oke. Ini dari tadi tuh semuanya pakai LMS loh. Padahal kalian itu punya indikator. Kalau kalian nggak punya indikator, boleh kalian pakai LMS low. Iya Ibu. Tapi masalahnya kalian punya indikator mana? Sebentar. Tapi masalahnya kalian punya mana? Baik Ibu. Ya, kepercayaannya 95% lagi. Oh enggak. Errornya ada 10% lagi. Kenapa kok 10%? Kenapa kok enggak 0,1? Atau 0,01? Ada indikasi nggak mau banyak-banyak. Padahal nyari sampel itu gampang loh, apalagi cuma Surabaya. Nyari sampel. Oke, next. Oke, ini nanti saya cek lagi waktu besok ya. Besok ambil ini untuk pertanyaannya. Validitasnya Ghazali, rehabilitasi teknik fungsi kelas. Oke. Hipotesisnya apa? Uji T, uji F. Oke. Ya, itu aja. Itu aja Pak Win. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahma yang luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak juga Konita ya yang sudah mencatat ya. Pokoknya jangan sampai ada yang terlewat ya apa yang sudah diberikan oleh Bu Rahma. Oke, saya kira itu mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan, Konita. Cukup ya? Cukup Bapak. Ya, oke, baik. Maaf bila ada salah kata. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Rahma khususnya. Saya kira cukup ya Bu Rahma ya. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, gitu ya Konita ya. Sudah dicatat semua ya tadi ya. Sudah Bapak. Tadi suaranya feedback soalnya ya. Jadi kayak nabrak-nabrak gitu ya. Feedback soalnya ya. Jadi kayak nabrak-nabrak gitu ya. Iya Bapak, jaringan saya agak putus-putus. Mohon maaf ya Pak. Enggak, ini di loud voice ya. Maksudnya di ya sudahlah, pokoknya tadi sudah di banyak masukan ya. Itu jadi jadi gizi ya buat penelitiannya Konita. Oke Konita, saya kira itu dulu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi di bimbingan selanjutnya, gitu aja ya. Iya Bapak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya juga yang masih bertahan di sini ya. Ada Anissa, Ambar, Tiara, Eka, Hida, Nashwa, dan juga Sinta Amalia. Semoga semuanya sukses selalu. Ya, terima